Shalom sahabat doa dan sahabat iman. Saya kembali ada di Bali. Saya berjalan, bergerak, mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Satu hal saya tahu bahwa saya terpanggil untuk melayani Tuhan, dan saya terpanggil untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Saya beri judul untuk firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada semua sahabat di mana saja berada. Bergerak maju untuk Tuhan. Mengapa saya ambil dan kenapa saya pilih tema ini? Karena saya melihat begitu dahsyat rencana dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya tidak bisa berkata-kata ketika saya mengikuti dan ketika hidup saya mengalir berjalan dengan Tuhan. Saya melihat ketika saya komitmen untuk bergerak maju dengan Tuhan, Tuhan membuka semua jalan untuk saya lewati. Tetapi jangan lupa, firman Tuhan berkata kepada saya harus menyampaikan firman Tuhan. Mengapa? Supaya ada banyak orang di sekitar saya, mereka boleh termotivasi untuk kembali kepada Tuhan, atau yang belum kenal Tuhan boleh percaya kepada Tuhan. Satu ayat yang menjadi dasar firman Tuhan saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-24. Bunyinya demikian, Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-24. Tapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bergerak maju untuk Tuhan artinya kita perlu memiliki satu kegiatan yang berdampak, satu kegiatan yang mempunyai arti, memiliki makna, yang memberikan satu suasana yang dapat mengubahkan keadaan sekitar. Kembali kepada firman Tuhan, Kisah Para Rasul 20 ayat 24 tadi. Dikatakan oleh Rasul Paulus, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Tujuan Rasul Paulus bergerak maju adalah mencapai satu garis akhir di dalam kehidupannya. Dia katakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus. Apa tugas yang diberikan kepada kita oleh Tuhan? Di dalam Matius 28 dikatakan, itu adalah tugas kita, amanat agung. Betul kita seorang pengusaha, betul kita seorang karyawan, betul kita seorang ibu rumah tangga, betul kita seorang kepala keluarga. Itu tugas yang Tuhan berikan. Tetapi di atas segalanya kita mempunyai satu amanat yang Tuhan berikan kepada kita, menjadi saksi untuk memenangkan sebanyak-banyaknya orang untuk kenal siapa Tuhan yang sudah menjadi juru selamat bagi kita. Kalau tidak, kita akan melihat, menyaksikan bahwa ada banyak orang jatuh di dalam dosa, mati di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kebejatan. Sahabat doa dan sahabat iman, apa yang menjadi kendala kita, sahabat, untuk bergerak maju bagi Tuhan? Apa yang membuat kita terbelenggu dengan kehidupan kita sehingga kita tidak mau untuk bergerak maju? Apa? Masalah kita? Masa lalu kita? Kehidupan kita? Kegagalan kita? Sahabat, itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk kita tidak mau bergerak, untuk tidak mau maju dengan Tuhan. Tuhan sudah baik memberikan tangannya bagi kita, memberikan nyawanya bagi kita, memberikan hidup Tuhan bagi kita. Untuk apa? Supaya kita menang, supaya kita berhasil, supaya kita sukses, bukan hanya di dunia tetapi di surga. Tuhan ingin supaya di dalam kehidupan kita, supaya di dalam perjalanan kita, supaya di dalam masa depan kita, sungguh kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan dimuliakan bukan hanya dalam kehidupan kita, tetapi dampak yang kita tunjukkan kepada orang sekitar kita. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan
pelayanan Tuhan berikan bagi kita oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Sudahkah kita berbagi Injil kepada orang sekitar kita? Sudahkah kita menarik sebanyak mungkin orang untuk percaya kepada Tuhan? Atau kita biarkan saja karena kita takut dampaknya kepada diri kita? Mari ikuti teladan Rasul Paulus. Apa yang dia buat? Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Sebagai kesimpulan, saya ingin menghimbau semua sahabat di mana saja berada. Mari kita bergerak bersama maju untuk Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya adalah mengarahkan mata kita kepada mata Tuhan, mengarahkan telinga kita kepada suara Tuhan, dan mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat tidak ada hal yang harus kita khawatirkan, takutkan. Apa yang akan membingungkan kita, kita serahkan itu kepada Tuhan. Kita ambil komitmen kita untuk bergerak maju bagi Tuhan, supaya Tuhan makin dimuliakan dan semakin banyak orang akan kenal Tuhan, sehingga akan makin banyak orang menikmati akan kasih Tuhan. Ikuti teladan Rasul Paulus, bergerak maju untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.